Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Albina TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan yang terutama kehidupan, dan yang paling utama keimanan, dan mudah-mudahan keistiqomahan di atas kebenaran, di atas agamanya. Mudah-mudahan sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita insyaallah ta'ala di dalam pertemuan kali ini yaitu tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Zainab binti Jahash. Beliau meminta kepada Zainab binti Jahash untuk bersedia dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, anak angkat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang asalnya seorang budak kemudian dimerdekakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta-merta Zainab merasa bahwa dirinya adalah seorang bangsawan, dirinya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Adapun Zaid bin Harithah seorang mantan budak dan bukan seorang yang gagah. Lalu dengan serta-merta Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa untuk menikah dengan Zaid bin Harithah." Hal itu kemudian didengar oleh saudaranya Abdullah bin Jahash. Demikian juga didengar oleh ibunya Umayyah binti Abdul Muttalib. Dan mereka semuanya sepakat dan setuju dengan jawaban Zainab binti Jahash. Tidak lama kemudian turunlah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya wa ma kana li mu'minin wala mu'minah, dan tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka kemudian memiliki pilihan lain dari putusan Allah dan Rasulnya itu. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mendengar ayat ini, serta-merta Zainab binti Jahash mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya siap untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah." Subhanallah. Inilah mukmin sejati. Inilah wanita sejati yang mukminah, di mana dia begitu mendengarkan ayat perintah dari Allah dan Rasulnya, langsung kemudian sami'na wa ata'na. Zainab binti Jahash, seorang wanita muslimah yang cantik jelita, bersedia dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang mantan budak yang tidak begitu gagah, karena memang ini adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah sikap seorang muslim manakala mendengar ada perintah qala Allah, qala Rasulullah. Apabila Allah mengatakan ini adalah perintah, maka dia jalankan. Apabila Rasulullah SAW memerintahkan, maka dia jalankan. Ini seorang mukmin yang sejati. Pemirsa Albina TV rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana yang terjadi dengan sebagian kaum muslimin pada akhir-akhir ini? Kita melihat ada kasus misalnya pembagian waris. Ada di antara kaum intelektual yang mengatakan pembagian waris sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa
bagian anak laki-laki 2 kali bagian perempuan sudah tidak up to date. Sudah tidak lagi bisa untuk dijadikan referensi di dalam pembagian waris. Karena adanya emansipasi wanita. Karena ada kesetaraan gender. Maka mereka mengatakan yang benar adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Na'udzubillah. Padahal Allah dengan tegas menyatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan dalam waris. Demikian juga dalam masalah poligami. Sebagian dari kaum muslimah karena mereka tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ini adalah syariat Allah, maka nikahilah apa yang baik bagi kalian, 2, 3 atau 4 dari perempuan-perempuan itu, ya. Mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Apabila kalian tidak mampu atau merasa tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup 1 saja. Ini adalah perintah, ini adalah merupakan syariat Allah. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pernikahan. Sebagian mereka yang memperjuangkan kesetaraan gender mengatakan ini menzalimi perempuan. Syariat ini menzalimi perempuan. Berarti dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Bahwa seseorang itu belum mampu untuk menjalankan urusan lain. Tetapi ketika dia mengatakan ini syariat Allah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Pemirsa TV Al-Bina rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah dan perintah Rasulnya harus kita taati sepenuhnya tanpa reserve. Baik karena hawa nafsu, baik karena logika, baik karena perasaan, atau karena hal-hal yang lainnya. Semuanya apabila itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na tanpa reserve, tanpa syarat apapun. Marilah kita lihat sejarah seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail, maka beliau tidak mengatakan ini sangat bertentangan dengan logika. Bagaimana mungkin seorang ayah harus menyembelih anak yang sangat disayanginya? Demikian juga Ismail tidak mau untuk melakukan perlawanan, menentang perintah Allah dengan mengatakan ini tidak mungkin. Dia tidak mau untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kalau ini perintah Allah, betapapun menurut logika, betapapun menurut perasaan, betapapun menurut keinginannya, itu adalah bertentangan dengan keinginan hawa nafsu dan logikanya. Karena ini perintah Allah, maka dia jalankan. Inilah seorang muslim. Seorang muslim senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve. Tidak seperti iblis. Iblis ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam sebagaimana diperintahkan kepada malaikat yang lain, iblis mengatakan ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Na'udzubillah. Iblis menentang Allah Subhanahu wa taala dengan logikanya, dengan analognya yang salah, dan akhirnya dia dikeluarkan dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah seorang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, sebagaimana disebutkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar setiap persoalan yang dihadapi. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu bagi dirinya.
Inilah seorang muslim. Apabila mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa reserve, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dia bertanya, karena itu tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan kalkulasinya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena semuanya ini merupakan perintah Allah, dan perintah Allah wajib untuk kita laksanakan tanpa syarat apapun. Karena ini adalah dalam rangka untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah, menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Seperti yang dicontohkan oleh Zainab binti Jahsh, seorang wanita yang cantik jelita, karena merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya, siap untuk dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang mantan budak, yaitu Zaid bin Harithah. Inilah seorang muslim sejati yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apabila itu kita lakukan, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah untuk siap menjalankan apapun, seberat apapun perintah Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak menginginkan kecuali Allah dan Rasulnya. Dan dengan begitu insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.